Oke, teman-teman, kita akan meneruskan pelajaran kita masih di buku 1 Korintus, bab yang terakhir dari 1 Korintus ya, bab 16 ayat 1 hingga 3, dan kita akan terus lompat kepada ayat 10 dan 11 ya. Nah, di dalam pelajaran 13 ini juga kita akan melihat permintaan Paulus, dan kita akan melihat ada 2 poin di sini. Poin yang pertama yaitu persembahan untuk gereja di Yerusalem. Ya, itu akan kita lihat di ayat 1, dan poin yang kedua ialah pelayanan Timotius ya. Itu akan kita lihat di ayat 10. Nah, poin yang pertama di sini kita melihat persembahan untuk gereja di Yerusalem ya. Persembahan untuk gereja di Yerusalem. Nah, sebelum itu kalau kita melihat sebelum Paulus mengakhirkan suratnya di 1 Korintus ini, ya, Paulus menyampaikan agar jemaat Korintus membantu secara keuangan untuk orang percaya di gereja Yerusalem ya, sebanyak yang mereka dapat lakukan ya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Paulus telah mengunjung gereja-gereja di Galatia dan akan tinggalkan Efesus. Oleh itu mereka perlu mula untuk menyisihkan ataupun untuk menyisihkanlah persembahan itu. Nah, kalau kita melihat baca ayat 16 ayat 1 ini, kalau kita baca apa yang dikatakan di sini tentang pergumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia ya, di mana kita melihat bahwa Paulus menerangkan bahwa pergumpulan uang bagi orang-orang kudus hendaklah mereka berbuat sesuai dengan petunjuk Paulus yang telah dia tunjukkan kepada jemaat-jemaat di Galatia juga pada saat itu ya. Ya, sebelum dia di Korintus, dia juga mengajar hal-hal ini untuk jemaat-jemaat di Galatia. Nah, kita akan terus belajar tentang gereja dan akan sadar bahwa gereja tempatan perlu berdiri sendiri baik secara aktiviti mereka dan juga keuangan ya. Nah, namun bukan berarti gereja tempatan yang satu berbeza dengan gereja tempatan yang lain. Wah, semua adalah anak Allah dan semua adalah satu keluarga Allah ya. Wah, tulisan dia tak berapa jelas. Nah, itu gereja-gereja yang dia sudah tanam ya Pak, kecuali yang di Antioquia dan di Yerusalem. Ah, itu Yerusalem. Lepas itu di atasnya itu di Antioquia. Ya. Lepas itu ini yang disebut di Galatia. Oh, ini. Iya, jadi di situ kan ada Listra, ada Derbe, Antioch. Jadi ada, ini disebut jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Ah, itu dia yang tanam. Yang ini yang dia tidak tanam, yang di Antioquia. Oh, Antioquia, Derbe. Dan di Yerusalem. Yerusalem, oke. Sebab kan waktu di Antioquia, Barnabas dengar ada gereja yang sedang berkembang di sana. Lepas itu Barnabas tengok, lepas itu dia cari Paulus yang ada di Tarsus. Nah, itu Tarsus kan? Oke. Nah, itu sebabnya kita sadar bahwa rupanya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Antioquia, sebab setelah itu Paulus dan Barnabas join dengan gereja itu, mereka kembangkan gereja itu, barulah dari sana Allah oleh Roh Kudus mengutus mereka jadi jemaat Antioquia yang mengutus Paulus dan Barnabas. Oke. Iya. Di Korintus yang sekarang ini ya. Sebab semua orang percaya adalah satu, walaupun mereka tersebar di merata tempat, maka mereka harus saling mengasihi dan membantu ya. Bantuan baik barang, keperluan, termasuk uang maupun secara rohani ya. Nah, sekarang ini di jemaat Yerusalem, oleh itu jemaat Korintus dan yang lainnya perlu membantu. Nah, begitu juga dengan kita dan jemaat kita ya. Kita juga perlu membantu jemaat kita yang di dalam yang memerlukan untuk kehidupan seharian mereka dan ataupun untuk pelayanan-pelayanan yang mereka perlukan di tempat-tempat mereka juga ya. Oke, mari kita baca di ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh dan menyisihkan sesuatu dan menyimpankan di rumah supaya jangan
pergumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Iya. Jadi hari Ahad itu kan hari pertama. Hari Sabtu itu hari Sabat kan? Ya, Jadi ya. Ahad itu hari pertama. Jadi di hari itu mereka harus mulai kumpul uang yang mereka dapatkan, simpan. Sebab mereka mau jangan tiba-tiba saja ketika Paulus datang, jom kita kumpul uang. Sebab mau bantu jemaat yang ada di Yerusalem. Sejak di zaman Paulus, jemaat Kristen sudah sembahyang hari Ahad. Bukan sembahyang, bukan bertemu nanti hari Sabtu, tidak. Mereka sudah mulai merayakan hari kebangkitan Kristus. Kalau umat Yahudi merayakan Sabat, hari ketujuh, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi orang Kristen, mereka merayakan tentang hari kebangkitan Kristus. Sebab untuk apa kita tinggal di langit dan bumi ini kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus? Jadi mereka sudah maju lebih jauh daripada umat Yahudi. Begitu. Mereka memberi sedikit uang pada hari Ahad dan hari pertama, uang hasil kerja mereka selama seminggu. Nah, pemberian ini akan dikumpulkan ya. Pemberian ini akan dikumpulkan dan kalau kita melihat banyak negara memberi gaji mingguan ya, bukan bulanan ya. Tetapi kalau kita di Malaysia bulanan ya. Oh, kalau, bulanan kita ya. Ya, kalau di luar negara mungkin kita melihat mereka membagi gaji mingguan ya Pak. Iya. Kalau di Indonesia sama ya Pak, bulanan. Bulanan Juga ya. Nah, kalau kita di sini dibagi bulanan, nah itu yang mungkin yang mereka perlu memberi sedikit uang pada hari Ahad yang hari pertama itu ya. Mungkin mereka dapat gaji mereka untuk mingguan ya. Nah, oh betul Pak, saya ingat juga mereka Patricia di New Zealand, mereka mingguan juga. Oh mingguan ya Pak? Mingguan ya. Ya. Oke. Nah, pemberian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita ya. Kalau kita memberi ini sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita untuk hari-harian kita ya. Nah, kalau kita melihat pemberian ini adalah bagian dalam pertemuan persekutuan gereja. Hari Ahad bertemu kita juga akan memberi ya. Iya, ada kutipan persembahan keuangan. Dan karena kita sudah simpan, kita kutip, kita simpan, nanti ketika ada keperluan, kita ada uang. Jadi kalau kita nanti datang keperluan, lalu kita mulai, macam mana, wah itu bisa susah juga ya. Tapi kalau kita ada kas, kita simpan, waktu ada, oke, kita bisa tolong. Gitu. Oke. Nah, pemberian mempunyai tujuan yang jelas ya. Pemberian yang mereka beri itu adalah mempunyai tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas ya. Yeah. Nah, gereja boleh menetapkan tujuan-tujuannya ya. Nah, kita sebagai ahli dari sebuah gereja perlu memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja tempatan kamu itu. Nah, kalau kita ada gereja tempatan di kampung ya, kalau kita dari kampung kita ada gereja ya Pak, kita boleh juga mendukung gereja-gereja tempatan kita ya untuk pekerjaan Tuhan dalam gereja tempatan kita. Betul. Ya. Nah, kami didukung oleh beberapa gereja sehingga boleh melayani di sini ya. Kalau kita lihat mungkin NTM ya Pak. Ya. Banyak gereja yang mendukung NTM dan sehingga kami boleh melayani di Malaysia ya. Dan sebab karena gereja yang banyak yang mendukung ya. Kalau tidak bisa sebab bukan senang untuk datang di negara orang kan Pak? Ya betul. Visa semuanya itu. Ya, seperti Bapak first datang Pak. Wah, cerita Bapak datang. Memang ya Pak Jalop tahu. Datang dengan iman ya Pak, tidak tahu apa-apa yang tersedia di sini ya. Betul. Memang betul sekali. Ya, cerita dia sangat kalau kita mendengar pun wah ini satu mukjizat lah Tuhan sediakan untuk mukjizat. Ya. Oke Pak.
Oke, bayangkan kalau gereja yang kamu tanam boleh mula mendukung pekerjaan Tuhan. Wah, kalau kita bayangkan satu gereja yang kita tanam boleh mula mendukungkan pekerjaan Tuhan, apakah rasa kita ya? Ya Pak? Ya, Ya, mungkin kan kita untuk hebat ya, seperti Paulus, bukan kita mau dilihat seperti orang yang hebat, tetapi mungkin kita juga merasa kita melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan ya. betul. Nah, misalnya dua misionari ini masuk di satu kampung ya, lalu pelayanan mungkin setelah 5, 6, 7 tahun, tak tahulah berapa tahun, akhirnya sudah ada gereja. Dan katakanlah ada sekitar 20 kepala keluarga, 20 family. Dan kita mulai mengajar tanggung jawab memberi kepada Tuhan. Tujuan jelas, yaitu sekian, sekian, sekian. Nah, mungkin ada satu kotak yang kita mau supaya itu secara khas diberikan untuk kita mendukung missionary. Jadi mungkin kita dengar Pak Jalong akan masuk ke negara Kamboja. Wah, sedang melayani di Kamboja. Nah, kita mulai mengajarkan tanggung jawab sebagai orang percaya. Ya, untuk melatih memberi, sisihkan 10%. Setiap pendapatan yang didapat, sisihkan 10%. Jadi kalau seandainya 20 family, satu family mungkin mereka dapat kira-kira berapa Pak? Normal pendapatan orang biasa. Pak Thomas, kira-kira? 1.500, jadi kalau 1.500. Berarti 10% dari 1.500 berapa? 150, 150 ya? harap 20 keluarga 3.000. Wih, tengok 3.000 tahu satu bulan. Bayangkan kalau Pak Jalong ada di negara Kamboja, lalu kita komitmen setiap bulan 3.000. Apakah itu kita yang hanya cuma 20 keluarga, kebanyakan ya orang berpikir bahwa gereja harus besar baru bisa support missionary. Tidak tahu, 20 keluarga saja mereka baru komitmen hanya 10% yang mereka dapat. Itu belum kalau mereka mau, misalnya mereka dapat naik gaji atau sebagainya dan mereka mau kasih, oke, saya mau kasih 100, oke, saya mau kasih ini. Kita tak hitung itu, kita hanya khas saja yang memberi 10%. Sudah ada 3.000 satu bulan. Mungkin kita berkata, oke, kita harus cari gereja lain lagi. Jangan hanya satu gereja. Mungkin kita siap mendukung 1.500 untuk Pak Jalong. Mungkin gereja yang lain siap mendukung 500. Sudah 2.000. Sudah lumayan. Nah, kalau kita hanya ambil 1.500 untuk mission, berarti kita ada berapa? 1.500 untuk internal, untuk ke dalam operation pelayanan, mungkin kepada pastor atau kepada activity lain, kepada orang miskin, kita bisa buat itu. Itu 1 bulan, belum kalau 2 bulan. Jadi mungkin sebelum kita mau, kita mau komitmen dukung satu keluarga missionary, tapi kita mau tunggu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kita simpan semua 3.000 ini, atau kita bersepakat dengan ahli-ahli jemaat. Kita mau komitmen, kita mau dukung misionari kita setiap bulan 1.500. Tapi kita akan mulai pada tahun depan. Jadi sudah tersimpan 1,5 tahun. Jadi sudah berapa? Kali 12, 10, wah berapa tuh? Lalu kita sudah ada kas simpan itu, kita letak di bank, lalu setiap bulan otomatis kita sudah setting di kita punya akun, setiap bulan dia akan pergi ke akun pelayanan ini. Wah, kita sedang mensupport pekerjaan Tuhan. Kerap gereja-gereja itu tak tahu bahwa kenapa gereja ada. Gereja ada untuk misi. Gereja kerap membina bangunan besar-besar di tempat saya. Wah, gereja macam istana. Banyak duit yang habis untuk membina gedung-gedung gereja tahu. Padahal sebenarnya gereja ada untuk mission.
Mereka tidak bisa pergi menginjili di kampung, di negara-negara lain, tapi ada orang-orang lain yang siap. Nah, gereja harus mensupport seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu Pak Jalong bisa saya tambahkan ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, selain itu tentu boleh dipikirkan apa yang boleh dibuat untuk kerja Tuhan dalam gereja walaupun tidak bentuk uang ya. Dalam kampung saya dulu Pak di gereja, Oke. Kami pergi ke orang-orang yang punya kebun. Hmm. Jadi biasanya dia akan bayar orang untuk kerja kebun dia. Tapi kami bisa pergi, semua laki-laki gereja, kami bisa pergi dan mereka bayar kepada gereja. Ah ya, betul. Jadi misalnya mereka biasanya, oke, kalau kamu kerja 1 hari ini, kebun saya ini kalau 18 orang datang bekerja, saya akan bayar 1 orang Rp50. Jadi Rp50 darab 18. Nah, kita gereja datang semua. Kita tak kisah 18 orang. Mungkin kita datang semua dan akhirnya lebih pantas kita selesaikan kerja itu. Tapi kita dapat uang dari mereka, kita masukkan itu. Nah, saya tidak beri uang kepada gereja, tapi saya beri tenaga saya beri waktu saya. Dan itu sebenarnya dihargai dengan uang. Saya pernah tengok di satu video di China, setiap ahli jemaat sebelum mereka masak, mereka akan ambil segenggam beras, lalu simpan di satu tempat. Tapi mereka ada ramai, jadi setiap minggu mereka bawa semua yang mereka sudah ambil sebelum masak mereka sudah ambil, bawa di gereja. Wih, banyak sekali tahu. Dan mereka bisa jual dan dapat uang untuk operasional dan apa saja yang gereja mau jalankan. Ya, kalau kita lihat di kampung juga kalau masa menuai Pak, Ya. Mereka akan juga mengumpul satu rumah mengumpulkan beras untuk dibagi kepada pastor ya. Sebab mereka pastor yang pergi ke kampung, mereka tidak ada tanah untuk bertanam dan mereka akan memberi ya. Itu juga dari segi hal itu mereka juga menolong ya kerja-kerja Tuhan. Nah, iya. Itu kita lihat bagaimana cara Tuhan yang sudah mengatur bangsa Israel ya, di mana suku Lewi Tuhan tidak berikan tanah kepada mereka. Dan mereka memang ditugaskan khas Tuhan untuk mereka menjaga bait Allah, mengatur peribadatan, membuat lagu-lagu puji-pujian, menjalankan kebaktian dengan baik. Mereka punya function itu. Itu tugas mereka. Tetapi semua suku lain mereka patut memberi 10% dan ada persembahan-persembahan sukarela lain. Sehingga orang yang Lewi ini mereka sama saja. Mereka pun sejahtera sama seperti suku lain yang mempunyai tanah-tanah. Jadi itu pengaturan Tuhan. Nah, di situ kita lihat bahwa sekarang ya ada pastor yang punya kebun, ada pastor yang punya tanah. Itu sebabnya tentu dia jangan mau juga mengambil hal ini. Itu sebabnya 10% itu bukan untuk pastor. Jadi 10% ini itu untuk aktiviti gereja. Dan bisa diatur berapa keperluan pastor. Kalau pastor ada anak lebih dan pastor punya ekonomi juga tidak ada, maka mereka harus mempersiapkan satu pertolongan finance, keuangan yang sesuai dengan keperluan pastor itu. Dan kalau jemaat pun tidak begitu besar, tidak juga. Pastor juga harus menyesuaikan hidupnya ya. Nah, jadi 1/10 ini tidak tidak untuk seorang hamba Tuhan, bukan. Itu untuk ditangani oleh gereja dan gereja tahu berapa yang diperlukan untuk pelayanan mereka. 1/10 ini atau 10 itu dibilang apa Pak Jalong? Perpuluhan ya? Perpuluhan ya, oke. Persepuluhan. Nah, persepuluhan ini bukan berarti kalau saya sudah buat persepuluhan, sudahlah. Saya sudah tidak mau beri lagi. Tidak, saya mau memberi 1/10 dari penghasilan saya. Kalau kamu belum punya penghasilan, tidak diwajibkan. Tapi kalau kamu ada penghasilan tetap, kamu perlu ini belajar untuk kamu memberi kepada Tuhan. Ini baru belajar, bukan sudah hebat ya. Sebab
kita perlu memberi setelah itu juga. Nah, 1/10 ini bukan juga berarti waktu kamu jual rumah, lalu kamu ambil 1/10 dari jual rumah. Bukan. Karena jual rumah itu bukan pendapatan. Atau ada orang bagi kamu, itu bukan pendapatan, tapi penghasilan tetap. Nah itu, penghasilan tetap itu yang perlu kamu persembahkan 10% dari situ. Dan itu bukan untuk pastor, bukan. Itu untuk pelayanan, itu untuk gereja. Jadi bisa juga saya punya 1/10 itu atau 10% itu saya beri kepada seseorang. Sebab gereja itu adalah orang percaya. Kalau dulu orang Yahudi bait Allah ya, rumah sembahyang mereka. Kalau kita gereja itu adalah semua orang percaya, itu secara universal, dan juga gereja tempatan, lokal. Jadi kita juga bisa lihat gereja lokal kita bisa bagi, kita juga bisa atur untuk memberikan kepada gereja-gereja secara universal, orang-orang ya, seperti itu. Oke. Dan menolong pemimpin-pemimpin jemaat dalam kerja-kerja mereka supaya kebun mereka boleh berhasil juga adalah bentuk pelayanan. Nah, ini yang seperti Pak Mike tadi jelaskan sedikit tadi, Pak ya. Oke. Mari kita teruskan lagi. Oke, mari kita baca ayat 3. Oke, ayat 3. Sesudah aku tiba, aku mengutus orang-orang yang anggap layak ya dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Nah, di sini juga kita melihat bahwa gereja Korintus harus memilih beberapa orang percaya untuk menyalurkan persembahan kepada orang percaya di Yerusalem ya. Di sini Paulus juga mengutus orang-orang yang dianggap dia layak untuk mengurus ya, ataupun menyalurkan persembahan mereka kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Bila pemimpin yang melakukan ini, mesti hati-hati ya. Kalau kita memilih pemimpin yang melakukan hal ini, mesti kita memilih dengan hati-hati supaya dapat menyalurkan persembahan ini dengan baik. Nah, jauhkanlah dari hal-hal yang merugikan ya. Jauhkanlah dari hal-hal yang merugikan. Jemaat juga perlu melihat dengan jelas bagaimana keuangan itu dapat diatur dan keamanan dari keuangan itu ya. Oleh itu perlu memilih dari mereka orang yang dapat dipercaya ya. Jangan memilih orang yang kita tidak dapat percaya. Kalau kita memilih orang untuk memegang uang-uang di untuk uang-uang di dalam gereja, kita harus memilih orang yang kita anggap layak untuk mengurus ataupun menyalurkan semua uang persembahan ini ya dengan betul. Oke. Nah, orang-orang ini dikenal dengan sebutan deacon gereja ya. Kita boleh memilih orang-orang yang dikenal dengan sebutan deacon gereja, dan kita akan lebih mendalami mengenai deacon pada pelajaran Timotius nanti ya. Oke, mari kita teruskan lagi pelajaran kita di poin yang kedua, yaitu pelayanan Timotius ya. Pelayanan Timotius ini kita boleh melihat di ayat 10 dan 11. Oke, kalau kita baca di ayat 10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Nah, pelayanan sudah semakin berkembang. Pekerjaan harus lebih banyak ya. Paulus telah melatih orang-orang lain dan Timotius adalah salah satunya ya, di mana kita melihat di ayat 10 tadi. Nah, oleh itu masa Paulus tak mampu pergi ke suatu gereja yang memerlukan pertolongan, dia mengutus pembantu dia yang dia percayai. Seperti kita juga, kalau kita dalam pelayanan kita, kalau kita tidak boleh pergi ke satu gereja yang kita mau pergi, kita juga boleh mengutus orang yang kita percaya di dalam gereja kita untuk menolong kita di dalam pelayanan kita ya Pak. Ya. Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang setia dan yang telah belajar banyak firman Tuhan melalui Paulus ya. Dia telah dilatih oleh Paulus. Oke. Dia dapat dipercaya untuk mengajar orang lain walaupun dia seorang yang masih muda ya. Timotius memperhatikan orang lain dan mahu membantu mereka bertumbuh secara rohani ya. Di sini juga kita melihat Timotius hidup bukan untuk diri sendiri,
dan kegembiraan diri sendiri ya. Nah, sama seperti Paulus, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah, Paulus mengenal dia dan yakin akan dia. Oleh itu Paulus mengutus Timotius ya. Nah, saat pelayanan kita semakin besar, kita perlu orang-orang yang setia seperti ini ya. Oke. Perlu masa untuk melihat mereka. Oke. Ini juga satu hal yang kita perlu lihat, mana kita perlu masa untuk melihat perkembangan mereka di dalam pelayanan ya. Supaya kita dapat melihat seperti apakah mereka, adakah mereka layak untuk pelayanan ya. Bagaimana cara menemukan orang setia macam ini ya? Siapa tahu? Boleh bagi sedikit siapa bagaimana cara untuk menemukan orang setia seperti ini? Oke. Lihat apakah mereka dengan setia belajar firman Allah. Oke, satu kita lihat di sini. Apakah mereka dengan setia belajar firman Allah dan mentaatinya ya? Lihat apakah mereka mau dan gembira menemani kita masa kita melakukan pelayanan Tuhan. Nah, ingat mengenai Yosua pembantu Musa? Masih ingat kita tentang Yosua pembantu Musa? Kalau kita ingat, tugas daripada Yosua itu waktu Musa hidup apa? Dia pembawa tongkat Musa, bukan? Oh ya, tongkat. Iya, pembawa tongkat. Mungkin kadang-kadang dia berpikir, macam mana tugas saya hanya bawa-bawa tongkat terus. Ini macam, ayo tak ada guna lah bawa tongkat. Budak kecil bolehlah buat ini bawa-bawa tongkat, ya kan? Tapi dia setia ya Pak. Tapi dia setia. Ya. Dia setia dan bayangkan, rupanya itu diberat oleh Tuhan. Mungkin oleh kepala-kepala puak yang lain, mereka mungkin kadang-kadang tertawa. Lihat tengok pembawa Musa punya tongkat sana sudah jalan. Mungkin begitu ya. Karena ada seperti suku Yehuda, puak mereka ada. Suku ini ada puak. Banyak puak-puak, kepala-kepala, ketua-ketua puak. Tetapi Yosua bawa terus tongkat Musa. Dan pernah pada waktu Musa naik di gunung, Yosua di bawah gunung tahu, pegang terus tongkat Musa, tunggu dia, tunggu. Tapi ya, rupanya itu pembentukan karakter yang luar biasa yang Tuhan buat. Sehingga dia bisa melihat dan dia bisa belajar dan dia bisa menyaksikan kehadiran Tuhan yang nyata sehingga dia tidak takut. Sebab nanti dia akan menghadapi jauh lebih besar daripada yang Musa hadapi lagi. Yaitu bagaimana mereka mau duduki. Mereka mulai masuk pada tanah yang disebut tanah perjanjian. Bagaimana mereka harus mengusir bangsa-bangsa yang sudah lama duduk di situ. Ya, jadi ini satu tugas yang raksasa. Bagaimana mereka mau masuk di sungai Yordan tanpa perahu. Wah, Yosua kalau dia tidak pernah melihat bahwa Allah pernah membelah lautan, mungkin Yosua juga akan, macam mana ini mau jalan? Tapi ternyata Yosua yakin bahwa Allah boleh belah lautan. Jadi jom jalan saja. Dan ketika mereka maju melangkah, waktu pemikul tabut perjanjian injak sungai Yordan, tersebak sungai Yordan, langsung kering semua. Dan mereka boleh berjalan di situ. Nah, ini tidak ada Musa tahu. Sudah tidak ada Musa. Dan ketika mereka sudah masuk di dalam, Yosua harus berkata, saya dan keluarga saya memihak kepada Tuhan. Saya sudah dalam keadaan tua, saya sudah banyak melakukan, kamu harus selesaikan tugas ini. Sebab kenapa? Bangsa Israel sudah menang, sudah punya tanah, tetapi mereka belum halau semua. Dan mereka mulai selesa, sudahlah kami sudah ada kebun banyak, kami sudah ini. Sehingga mereka mulai malas-malas untuk mengusir suku-suku bangsa lain yang Tuhan sudah perintahkan untuk habiskan. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin untuk memotivasi mereka untuk terus jangan merasa puas sekarang. Belum selesai kita punya tugas. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang kita lihat pada Yosua. Nah, itu sebabnya Tuhan melatih dia sehingga dia bisa melihat tentang pekerjaan Tuhan di sana. Ya. Ya. Ya, walaupun dia seorang yang
muda ya Pak ya. Dia Betul. dilatih dari muda ya untuk menjadi pembantu Musa ya. Ya, masih muda. Sama seperti Timotius juga masih muda ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga, kalau kita baca di ayat 10 dan 11 tadi, mungkin saya akan baca lagi sekali. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ayat 11. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa janganlah menganggap si Timotius ini rendah, sebab dia muda ya, seperti Yosua tadi, walaupun dia seorang yang sangat muda, jangan menganggap mereka rendah ya. Nah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, di sini kita melihat adalah penting untuk gereja menghormati orang seperti ini dan memberi bantuan yang diperlukan. Walaupun kadang-kadang kita melihat orang yang muda di dalam jemaat kita, ya, kita jangan menganggap mereka rendah ya Pak, sebab mereka juga mungkin mereka ada juga tugas yang perlu kita mau memakai mereka dalam pelayanan kita ya, seperti kita melihat si Timotius dan Yosua ini. Nah, saat orang dari kampung sendiri dilatih dan diberi tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, penting agar gereja menghormati dan memberi bantuan kepada mereka ya. Misalnya Yosua ya, ketika Musa tidak ada, lalu mereka mulai tidak hormati Yosua, karena mereka bilang, Musa lah, kami akan tetap taat kalau Musa lah. Nah, ini problemnya, tidak boleh begitu ya. Nah, memang Yosua pasti takut, sebab dia tahu Musa, dia tahu bagaimana Musa dipakai Tuhan, dia tahu bagaimana bangsanya menghargai Musa, dan sekarang Musa tidak ada dan Tuhan sudah menaruh kepada dia, pasti dia juga dia takut. Sama seperti Timotius, kalau kita lihat ayat 10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Kenapa Paulus bilang begitu? Sebab Paulus tahu pasti Timotius, Paulus takutlah. Apalagi ini jemaat Korintus yang punya puak-puak kan? Iya. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari Kefas. Paulus, kenapa kamu tugaskan saya pergi ke jemaat Korintus? Ayo, jemaat Berea lah, bagus. Ini bukan senang untuk Timotius mau pergi menghadapi jemaat yang macam ini. Apalagi kita tahu ada jemaat yang mau didisiplin, ya kan? Yang berhubungan dengan ibu tirinya. Dan jemaat yang masih banyak pergumulan-pergumulan. Wah, itu pasti bagi seorang muda ini itu dia takut. Nah, saya lihat bagaimana Paulus memahami hal ini dan bicara kepada jemaat, bagaimana sikap jemaat kepada pemimpin-pemimpin muda ini. Jangan mereka kurang didengarkan daripada pengajar yang terdahulu. Nah, jangan kalau kita seperti yang Pak Mike kata tadi, mungkin si Timotius ini pergi, mungkin ada orang yang tak mau mendengar dia ya, sebab dia orang mungkin saya mau mendengar si Paulus, saya mendengar orang yang terdahulu, saya tidak mau mendengar dia sebab dia masih muda ya, mungkin jangan ya. Tapi sama saja kita mau mendengar mereka ya. Nah, orang yang diangkat sebagai pelayanan Tuhan harus dihargai dan dihormati. Nah, bukan ditinggikan ya, bukan dibeza-bezakan, tapi dihormati dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan atau disampaikan oleh mereka dan menerima pimpinan yang mereka lakukan dan menolong apa yang mereka perlukan ya. Pak Jalon, kita stop dulu sampai di sini.